mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan untuk datang membawa setiap pujian penyembahan kami. Bapa di surga bertata di atas pujian penyembahan kami, dan kami kini percaya hadirat Tuhan menjamah melalui setiap kami di tempat ini. Sehingga kami datang pada hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kuasai hati pikiran kami, sehingga fokus penyembahan kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh takjub, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan syukur padamu Yesus, kami sembah sujud padamu, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, kepujian namamu semuji.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di Dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus. Yesus terlebih besar.
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. suaramu untukku lewati hati dalam Dalam
Sungguh kami mensyukuri bahwa Tuhan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Meskipun banyak badai yang kami lalui Tuhan, ada masalah, ada sakit penyakit, ada tantangan hidup, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Bapa. Kami ada di tempat ini, kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau ya Bapa. Kerinduan kami untuk menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan kami percaya Bapa, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami Tuhan. Bukakan telinga kami Tuhan, hati kami, mata rohani kami Tuhan, itu boleh menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu atas kehidupan kami semua sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa itu Smirna bilang itu? Sampai banyak teman-teman saya DM saya, lu ngomong apa itu? Saya bilang, ya kalau penasaran datanglah, tapi tidak ada yang datang saudara. Tema kita sore hari ini apa? Ada yang lihat buat pengumuman trik? Apa temanya? Not Barak but Makarios. Itu bahasa apa ya? Bukan bahasa Toraja itu saudara. Oke. Saudara, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan setiap minggu, setiap kali kita datang beribadah, ada sesuatu yang kita harapkan, betul nggak? Kita merindukan berkat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan kita. Kita berharap bahwa ketika kita datang beribadah, Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi tahukah saudara apa itu berkat? Apa itu berkat? Saking banyaknya berkat kita tidak bisa mendefinisikan apa itu berkat. Benar nggak? Saudara kalau ditanya apa berkat Tuhan bagimu, saudara akan jawab banyak. Kerjaan, harta, kesehatan. Tapi definisi itu berkat sendiri apa saudara? Coba kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 22. Ayat 28 lah, ayat 28. Yang 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasai bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkat yang pertama diucapkan bagi manusia di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Manusia. Nah kalau kita lihat konteks ini bahwa Allah berfirman, Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan berarti harus banyak istri saudara supaya banyak anaknya. Ada orang terjemahkan begitu. Jadi kita harus banyak istri, bro. Saya bilang, oh itu pengertiannya bukan begitu saudara. Dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang Sebenarnya Allah memberikan sebuah berkat apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab kepada manusia. Nah di dalam perjanjian lama banyak sekali berkat. Kata berkat. Saya coba saudara waktu mempelajari firman ini, saya merenung banyak sekali ayatnya saudara. Dan kemungkinan kita sampai jam 10 malam ini. Amin. Amin. Dengar firman sampai jam 10 malam, amin. Saudara, di dalam perjanjian lama kata berkat adalah berakah. Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah berakah atau barak. Kalau orang sebelah kita bilang barokah, berakah atau barak. Nah pengertian dari barak ini ada beberapa saudara. Yang pertama coba kita buka di dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 26.
di dalam Keluaran 23 ayat 5 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Arti berkat atau barak yang pertama di dalam perjanjian lama ini adalah sebuah pemberian yang baik dari Tuhan. Amin. Ketika kita datang beribadah, kita katakan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti dan makanan kita. Tahukah saudara, ibadah mengandung janji dan ibadah mempunyai kuasa yang luar biasa. Mengapa Anda susah beribadah? Mengapa orang nggak memperdulikan ibadah? Padahal Tuhan berfirman, beribadah kepada Tuhan, Ia akan memberkati. Barak memberkati. Akhir-akhir ini orang menghiraukan ibadah saudara. Banyak alasannya. Kalau di sini semuanya rajin, amin. Amin. Yes. Saudara jangan lalukan ibadahmu, saudara. Yang kedua, saudara, di dalam ini baru pengertian barak, saudara. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh supaya kita mengerti. Yang kedua di dalam Mazmur 28 ayat 9. Berak atau barak itu bisa mengandung arti seperti ini. Coba Mazmur 28 ayat 9. Mazmur, ya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Arti yang kedua adalah sebuah keselamatan, saudara. Perlindungan dari Tuhan. Berkat, barak. Barak ini mengandung pengertian kedua adalah keselamatan. Sebuah keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita semua, umat manusia. Yang ketiga, cepat-cepat ini saudara, banyak sekali pembahasannya. Yang ketiga, di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Barak itu mengandung arti di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lanjut. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lanjut sampai ayat 6. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kalimat ini sering kita dengar Bapak Gembala sampaikan ketika kita kembali ke rumah, ketika kita mengakhiri ibadah kita. Saudara, berkat atau barak itu mengandung janji kemakmuran, mengandung arti kemakmuran dan kesuksesan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Saudara, kalau kita simpulkan saudara, sebenarnya di dalam perjanjian lama, berak atau barak ini akan terjadi dalam kehidupan kita ketika sebuah ketaatan yang kita lakukan, maka barak itu akan muncul, saudara. Amin. Amin. Ketika kita taat, maka berkat Allah akan turun atas kehidupan kita. Haleluya. Ini di perjanjian lama, saudara. Apa yang Tuhan janjikan, itu Tuhan genapi. Jadi ketika kita taat, kita setia, maka berkat akan datang kepada kita. Dan itu berupa materi, saudara, yang nampak di depan mata kita. Itu Tuhan janjikan bagi kita, saudara. Tetapi yang menarik, saudara, ketika saya membaca dan merenungkan ini, ternyata di perjanjian baru artinya berubah, saudara.
Bukan lagi berangkat ke barat, tetapi Makarios. Saya dengar khotbahnya Reza minggu lalu, memang perlu kita mengerti saudara bahwa kita perlu juga tahu bahasa aslinya supaya kita mengerti, karena terjemahan bahasa Indonesia itu kadang tidak mampu untuk menafsirkan secara detail apa yang dimaksud dengan kata seperti itu dalam kata firman Tuhan. Saya coba cari, ternyata di perjanjian baru beraka itu tidak dipakai lagi. Dia pakai apa? Eulogia atau Makarios. Saya katanya Makarios saja, saudara. Berubah. Dan ini mempunyai janji yang mempunyai arti yang berbeda dari perjanjian lama. Coba kita buka di dalam Efesus 1 ayat 3. Ini saya sampaikan untuk perbedaan arti dari berkat perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba di dalam Efesus 1 ayat 3. Apa? Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam. Di mana? Bukan lagi berbicara sebagai hal yang ada di depan kita yang secara materi, secara jasmani, tapi berbicara sebagai berkat rohani. Berbeda. Mengapa, saudara? Untuk itulah, saudara, Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin memulihkan kehidupan kita, bukan secara materi, tetapi secara rohani. Saya kalau kita jemaat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pun, apa tujuanmu ketika datang beribadah kepada Tuhan? Adakah kau mencari berkat-berkat jasmani atau berkat rohani? Berbeda tuh. Di perjanjian baru artinya berbeda. Yang kedua, saya mau saksikan di dalam Roma 5 sebentar. Masih yang pemberian yang baik dari Tuhan di dalam di dalam 2 Korintus 9 dan 8. Ini mengenai arti Makarios, pemberian yang baik dari Tuhan, tapi dalam perjanjian baru. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam berbagai apa? Kebajikan. Kelimpahannya bukan dalam harta lagi, saudara, dalam materi, dalam kebajikan, dalam kebaikanmu, dalam kemurahan hatimu, diperkaya. Arti yang kedua di dalam perjanjian baru dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Ini arti Makarios ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatnya bukan lagi secara jasmani, saudara, tapi rohani. Dia ingin memulihkan kehidupan rohani kita. Nah, Bapak Ibu, dari semua yang kita baca, yang kita renungkan, perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, apa yang menjadi berkat utama bagi orang Kristen? Menurut Bapak Ibu apa? Berkat yang utama bagi kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan. Yang pertama adalah keselamatan. Tidak ada berkat yang lain, saudara. Mau kau bandingkan dengan apapun dalam dunia, keselamatan. Amin. Buat apa punya semua dalam dunia ini tapi kau tidak selamat?
Ketika Tuhan Yesus dicobai, ditawarkan kenikmatan dunia, tapi Yesus katakan, ada tertulis firman, kau harus menyembah. Saudara mau cari apa, saudara? Kenikmatan dunia? Atau kepuasan rohani? Tapi Pak, kita kan masih dalam dunia ini, Pak. Kita kan perlu juga ini. Saya tidak katakan tidak salah, saudara. Kita bisa menikmati dunia ini, tapi jangan terbawa arus dunia. Amin. Kalau di ayat pertama tadi kita katakan apa? Alkitab katakan bahwa engkau harus berkuasa. Seharusnya kita yang mengelola bumi ini. Engkau mengelola pekerjaanmu, bukan dikelola pekerjaanmu. Amin. Banyak orang sekarang diperbudak dengan sebuah pekerjaan. Terbalik, saudara. Sehingga apa? Dia merasa gak ada waktu untuk Tuhan lagi. Sibuk kiri kanan, sibuk sana sini, pekerjaan. Padahal kita katakan engkau harus mengelola bumi ini. Engkau harus punya kuasa, bukan engkau dikuasai. Yang kedua, berkat yang utama bagi orang percaya, kita semua yang hadir di sini adalah pengampunan dosa. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Ini Paulus berkata begini, saudara. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara, berkat yang terbesar bagi orang percaya, keselamatan. Yang kedua, pengampunan dosa. Tidak ada berkat yang lebih besar dari itu. Diampuni. Paulus katakan, beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Siapa ini orang? Siapa ini orang-orang di antara kamu? Saudara naik kalau sedikit, saudara. Lihat ayat sebelumnya, ayat 9 kalau salah, mulai 9. Ya, ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Terus ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang Paulus katakan, saudara. Kamu dahulu ada beberapa orang seperti ini. Pernah melakukan ini, saudara? Pernah mencuri? Pernah pelit? Pemabuk? Pemfitnah? Saya rasa kita pernah melakukan, saudara. Tetapi kabar baiknya bahwa kita diampuni, kita disucikan. Tidak ada berkat yang lebih besar dari sebuah pengampunan dosa. Sekalipun kau mempunyai segala sesuatu, kalau dosamu tidak diampuni, percuma. Amin. Amin. Saya pernah bawa orang, saudara, bertato. Dari namanya saja sudah sangar waktu itu, Ahmad Tato. Saya lihat Ahmad Tato. Pas saya nyambut, betul-betul mengerikan, saudara. Saya bilang preman ini, preman. Dan yang lebih takutnya saya ketika dia naik di mobil, duduk di depan lagi. Duduk di depan, naik mobil di depan. Bertato, saudara, penuh tato gitu. Duduk. Dia pasang seatbelt, jalan. Dia mau ke bandara. Sementara jalan, langsung bilang, Mas, ada
ketuanya saya langsung sikara bala. Kenapa sudah banci? Penuh tato, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Saya langsung dalam hati, oh Tuhan Yesus. Saya langsung berdoa sama saudara. Nggak nyangka bahwa orang bertato begitu, Mas punya kartu tol. Saya bilang kalau tahu tuh banci saya duduk di belakang saja saudara. Banci. Tetapi banci yang dimaksud di sini saudara, jangan sampai saudara ketemu banci langsung kamu tidak masuk surga. Jangan juga saudara seperti itu. Banci itu karena apa? Karena tidak mengakui pengakuan diri sebenarnya saudara. Antara mau jadi cewek atau cowok. Kan cuma dua yang diciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak ada di tengah-tengah saudara. Tapi orang mencari jati diri seperti itu. Makanya sekarang banyak keadaan dunia yang sudah semakin parah. Ada perkawinan sesama jenis. Ini yang katakan tidak akan pernah masuk surga saudara. Dan yang ketiga, berkat yang paling besar bagi orang percaya, berkat yang utama adalah kehidupan kekal. Itu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca. Ini ayatnya kita pasti hafal semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal. Saudara, apakah saudara tidak rindu untuk mempunyai berkat yang utama ini? Keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya katakan waktu di ibadah 7 hari almarhum suaminya Imelda, ada 2 dimensi waktu yang Tuhan berikan kita ketika kita masuk dalam bumi, dalam dunia ini, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu yang sama yang diberikan kepada kita 1 kali 24 jam. Semua kita dapat saudara 1 kali 24. Mau orang apapun berdosa, orang tidak berdosa, manusia 1 kali 24 Kronos. Dan ini kita bisa pergunakan, kita bisa setting dengan baik, kita bisa atur bagaimana menggunakan 24 jam ini. Mau makan kita bisa atur, mau ke sekolah, mau bekerja kita bisa atur. Kronos. Tapi Kairos, waktu Tuhan, tidak ada kekuatan manusia untuk mengatur. Andil, tidak ada andil manusia. Tuhan yang mengaturnya. Dan bahayanya saudara, banyak orang tidak mengetahui Kairos ini. Mereka hanya tahu Kronos. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi tanpa disangka-sangka Kairos Tuhan datang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan menyatakan Kairosnya itu tidak pernah mau bilang-bilang saudara. Dan bagi setiap manusia berbeda-beda, tidak akan sama. Kairos Tuhan bagi kita semua berbeda-beda. Makanya ketika Tuhan masih memberikan Kronos, waktu 1 kali 24 jam itu gunakan dengan baik-baik. Pergunakan dengan baik-baik untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kapan Kairos datang, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi waktu untuk datang beribadah. Amin. Mari pahami sore hari ini berkat yang utama dalam kehidupan kita. Jangan hanya mencari hal-hal yang kelihatan, yang memuaskan dagingmu. Saudara, daging dalam kerajaan surga tidak ada. Makanya Tuhan datang untuk memulihkan kita seperti di Taman Eden kembali, menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita, mengembalikan aturan kita yang hidup tanpa dosa. Bapak Ibu, sore hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan
kita berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu bahwa berkat yang terutama dalam kehidupan bukan hal-hal duniawi, bukan lagi barang, tapi makarius. Kehidupan rohani kita diperbaharui. 3 hal yang tadi berkat utama apa, saudara? Keselamatan. Kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, kehidupan yang kekal, saudara. Apakah bukan suatu kebahagiaan ketika kita mendapatkan 3 hal ini, saudara? Keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Hari ini kita bersama-sama, kelak kehidupan kekal kita pun juga bersama-sama. Amin. Amin. Apakah saudara tidak merindukan bersama keluargamu kembali? Gunakan waktu-waktu ini, kehidupan ini yang masih promise yang Tuhan masih gunakan. Gunakan bersama keluargamu, datang beribadah, cari Tuhan yang benar. Karena apa yang kamu lakukan secara ini menentukan ke depan ketika kamu dipanggil pulang. Kau kemana? Kalau waktu-waktumu ini kau sia-siakan, penyesalan akan datang, saudara. Ingat khotbah Bapak Gembala beberapa waktu, khotbah ilalang dan gandum. Ilalang dan gandum selalu tumbuh bersama. Di firman itu dikatakan kalau kita cabut ilalang, gandumnya juga tercabut. Jadi dia katakan biarkan mereka bertumbuh bersama. Pemisahannya kapan, saudara? Kapan? Saat panen penuh. Hati-hati. Saya tidak terlalu terpengaruh dengan sebuah gereja besar dengan orang-orang banyak di dalamnya. Karena kelak gandum dan ilalang akan dipisahkan. Kita beruntung kita sedikit, saudara. Mari kita menjadi gandum. Amin. Amin. Ketika tiba saatnya gandum dan ilalang dipisahkan, ilalang dibakar, gandum diambil. Mantapkan kehidupan saudara akhir-akhir ini. Ketika engkau masih diberi waktu, kesempatan, cari Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Jangan dipengaruhi dengan keadaan dunia. Kita harus melawan arus, saudara. Tutup mata. Kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kebenaran firman-Mu Kau singkapkan bagi kami semua untuk menyadari siapakah kami ini, Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Kami mohon ampun Tuhan, bila selama ini kami jauh daripada-Mu. Kami melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, melakukan segala dosa-dosa yang tersembunyi yang Engkau lihat. Kami berdoa Tuhan, kami mohon ampun lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami belajar setia dan taat kepada-Mu, untuk senantiasa memuji, menyembah, beribadah kepada-Mu, meninggikan, mengagungkan kebesaran-Mu. Sebab Engkau berjanji bagi kami, Engkau memberikan kerajaan surga bagi setiap orang yang taat sampai dia mati. Olehnya itu Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi secara khusus Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan, pelayanan Tuhan, curahan berkat melimpah bagi keluarga hamba-Mu ini bersama istri anak-anaknya Tuhan. Apa yang dikerjakan, diperbuat, semuanya berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Kami semua yang hadir menikmati kebenaran firman-Mu. Kami membawa hidup kami bersama dengan kebenaran firman-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami datang senantiasa bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur pada sore menjelang malam hari ini kami menikmati segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menikmati berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin.
Dan terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Evangelis Tangke Padang. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan juga keluarga. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan di sore hari ini. Biarlah kita terus menjadi jemaat yang setia untuk boleh hadir dalam ibadah raya berikutnya. Dan kami juga menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya Jubile Anugerah. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap hari Jumat ada kegiatan menara doa. Jadi untuk seluruh pengerja dan juga jemaat Tuhan yang mau hadir boleh datang dalam ibadah menara doa setiap hari Jumat jam 7 malam, bertempat di lantai 12. Dan kita akan kembali beribadah, sudah normal kembali jamnya ya, jam 10 pagi ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Dan ada ibadah sekolah minggu juga bagi jemaat Tuhan yang punya anak kecil boleh ikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Baik, kita akan berdoa bersyafaat. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami, di mana sore hari ini Tuhan kami boleh kembali di tempat ini, di ruang yang kudus bersama-sama sudah memuji menyembah-Mu, terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami membawa pergumulan Tuhan, doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjawab segala seruan doa kami. Kami membawa gereja-Mu GBI Anugerah Makassar Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Jikalau gereja kami sampai hari ini boleh ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang Kau percaya akan mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Franz Julius Joseph Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba-Mu, dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Berkati apa yang menjadi visi misi hamba-Mu Tuhan untuk gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Berkati juga Tuhan keluarga besar hamba-Mu. Berkati Tuhan secara khusus Ibu Gembala terkasih kami Tuhan, yang selalu setia mendampingi Tuhan hamba-Mu. Biarlah Kau selalu berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Biarlah kasih sukacita-Mu selalu melimpahi Tuhan Bapak Gembala bersama Ibu, bersama keluarga besar dimanapun mereka berada, baik anak-anak, menantu, cucu. Biarlah mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan untuk program-program gereja-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang memberkati apapun yang menjadi visi misi gereja-Mu Tuhan untuk tahun 2025 ini Tuhan. Biarlah kami para pengerja, koordinator Tuhan bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk Tuhan visi misi kami Tuhan, membangun gereja-Mu Tuhan, biar lewat gereja-Mu nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Berkati setiap koordinator yang ada Tuhan, pakai mereka Tuhan yang Kau telah percayakan di bidang masing-masing ya Bapa. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus juga buat pengerja-pengerja-Mu, pembicara-pembicara-Mu Tuhan. Secara khusus Bapak Evangelis Mirna Tangke Padang, Tuhan tetap memberkati Tuhan di dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan, pakai beliau Tuhan, boleh menjadi saksi yang terang-Mu. Berkati Tuhan usaha bisnis pekerjaannya, istri bersama anak-anaknya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Evangelis Reza Tuhan, memberkati Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan, apapun yang Kau percayakan baginya, biarlah Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati masa depannya Tuhan, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah yang Kau janjikan bagi hidupnya Tuhan. Berkati setiap pelayanan dimanapun Engkau percayakan, biar boleh menjadi terang berkat-Mu Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada, orang tua, semuanya Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Berkati juga Tuhan Bapak David di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan. Berkati Tuhan keluarga, pekerjaan, usaha bisnis, semua yang terbaik Tuhan berikan. Berkati para pengerja, para pelayan di tempat ini Tuhan.
baik Tuhan pemain musik, gitar, keyboard Tuhan, drum, maupun Tuhan tim WL, tim singers Tuhan, tim tamborin, multimedia, sound system, Aser Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati semakin hari, semakin setia Tuhan, kami diberikan kesatuan roh Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak satu pun Tuhan lewatkan. Engkau tetap memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati juga Tuhan, mungkin jemaat Tuhan ini ada yang tidak sempat hadir. Apakah dia di dalam kelemahan tubuh, Engkau menjadi dokter di atas segala dokter Tuhan. Apakah di dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi segala seruan doanya Tuhan. Kami percaya minggu depan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Yang lalai Tuhan ingatkan ya Bapa, biar boleh hadir bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan anak-anak youth di tempat ini, berkati mereka Tuhan di dalam studi pendidikan mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang pandai, yang cerdas, yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Studi pendidikan yang terbaik Tuhan berikan baginya. Berkati juga anak-anak yang masih kecil di tempat ini, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami percaya tidak satu pun Tuhan lewatkan. Ajar mereka dari dini mungkin, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus persembahan kami Tuhan yang sudah masuk. Kami percaya Roh Kudus, persembahan persepuluhan diakonia, operasional gereja, tetap Tuhan memberkati. Kami percaya biarlah ini semua dipakai untuk pekerjaan di tempat ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap tangan-tangan jemaat yang sudah memberi, kami percaya Tuhan mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, kami butuhkan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan membawa tempat ibadah di mana Tuhan boleh percayakan kami. Hotel Grand Maleo ini Tuhan tetap memberkati, berkati pemilik Hotel Grand Maleo ini Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati semua para staf karyawan yang bekerja tempat ini, bahkan sampai para pengunjung hotel ini Tuhan tetap memberkati. Biarlah Roh Kudus mereka boleh merasakan juga kasih sukacita mengalir di tempat ini ya Bapa. Secara khusus ruangan ini yang kami pakai untuk memuji menyembah-Mu, kami percaya Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kota Makassar Tuhan, tetap Engkau berkati bangsa dan kota kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, sampai tingkat RT RW sekalipun Tuhan, berkati Tuhan di dalam kepemimpinan mereka. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan di dalam memimpin bangsa dan kota kami ya Bapa. Berkati juga anak-anak yatim piatu, janda-janda, fakir, miskin, telantar Tuhan, camat Tuhan pelihara mereka. Berkati para tim medis, dokter, perawat, suster Tuhan, berkati mereka di dalam Tuhan tugas pelayanan mereka. Aparatur negara, Bapak TNI Polri Tuhan memberkati semuanya ya Bapak. Setiap gereja-gereja Muncula Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa, Tuhan tetap memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa sambaan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, semakin saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Terima kasih Yesus. Tuhan yang memberikan atas
diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, dibiarkan musuhmu banyak berperang, kau terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai malam sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.